Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Selama ini kita mungkin hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita pelajari saat kecil, seperti misalnya malaikat Jibril itu sebagai penyampai wahyu. Terus ada malaikat Mikail sebagai pemberi rizki, malaikat Munkar Nakir, dan seterusnya. Nah, selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yaitu mendoakan manusia yang mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Lalu apa sih keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah bahwa doa yang dipanjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kira-kira ada beberapa golongan manusia yang sangat beruntung yang akan didoakan oleh malaikat. Siapakah saja mereka? Kita langsung aja ke golongan yang pertama, yaitu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Nah, tidur dalam keadaan bersuci itu berarti membersihkan diri dengan berwudu sebelum tidur. Ini adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam karena menunjukkan kesucian fisik dan spiritual sebelum tidur. Wudu sebelum tidur tidak hanya membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi juga menenangkan jiwa dan mempersiapkan diri untuk menghadapi malam dengan hati yang bersih. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Imam Ibnu Hibban, "Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, selain itu, mengenai bersuci, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, sekarang di sini ada 3 amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu berwudu sebelum tidur setiap malam. Terus yang kedua, membaca doa sebelum tidur setelah berwudu. Dan amalan yang ketiga, mengajarkan anak-anak untuk berwudu sebelum tidur sebagai kebiasaan yang baik. Baik, sekarang kita akan lanjut ke golongan yang kedua, yaitu orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Nah, mengucapkan amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah adalah tanda persetujuan dan permohonan kepada Allah agar doa tersebut dikabulkan. Ini menunjukkan kesatuan hati jamaah dalam doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Jika seseorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, untuk contoh amalan yang pertama yang bisa kalian lakukan ya tentunya selalu mengucapkan amin dengan penuh keyakinan setelah imam membacakan Al-Fatihah. Terus untuk contoh amalan yang kedua, mengajarkan pentingnya mengucapkan amin kepada anak-anak dan juga keluarga. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, mengajarkan jamaah lain tentang pentingnya mengucapkan amin dalam sholat berjamaah. Nah, sekarang kita lanjut ke golongan yang ketiga, yaitu orang yang menjenguk orang yang sakit. Nah, menjenguk orang yang sakit adalah salah satu bentuk empati dan dukungan sosial dalam Islam. Ini adalah cara untuk menunjukkan kepedulian, memberikan semangat, dan mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit juga memberikan pahala yang besar bagi yang melakukannya. Dari Ali bin Abu Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh." Hadis riwayat Ahmad. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat kedua, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama tentunya mengunjungi tetangga atau teman yang sakit untuk memberikan dukungan moral. Terus untuk contoh yang kedua, kalian juga bisa membawa makanan atau hadiah kecil sebagai tanda perhatian saat menjenguk orang yang sakit. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, membaca doa kesembuhan untuk orang yang sakit dan memberikan semangat untuk kesembuhannya.
Nah, sekarang mari kita lanjut ke golongan yang keempat, yaitu orang yang berada di saf depan dalam sholat berjamaah. Hal ini tentunya mendapatkan keutamaan karena mereka menunjukkan keinginan kuat untuk lebih dekat dengan imam dan mendengarkan dengan jelas bacaan sholat. Ini juga menunjukkan komitmen untuk hadir lebih awal dan meraih pahala yang lebih besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-133. "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, ya tentunya kalian bisa datang lebih awal ke masjid untuk mendapatkan tempat di saf terdepan. Terus untuk contoh amalan yang kedua, mengajak keluarga dan teman untuk datang lebih awal di sholat berjamaah. Dan untuk contoh amalan yang ketiga, mempersiapkan diri dengan baik sebelum sholat agar bisa segera menuju saf depan begitu azan berkumandang. Nah, sekarang mari kita lanjut ke golongan yang selanjutnya, yaitu orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Jadi mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya itu adalah tindakan mulia dalam Islam yang menunjukkan keikhlasan dan kasih sayang sesama muslim. Doa ini diucapkan dengan tulus hati tanpa pamrih, serta memberikan pahala tidak hanya kepada orang yang didoakan, tetapi juga kepada yang mendoakannya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, 'Amin,' dan kau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-10. "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, ya tentunya mendoakan kebaikan. Jadi setiap kali selesai sholat, sisihkan waktu untuk mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara muslim, teman, atau keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Terus untuk contoh amalan yang kedua, doa untuk kesembuhan. Ketika mendengar ada yang sakit, doakan mereka tanpa memberitahu mereka dengan doa seperti ini, "Ya Allah, sembuhkanlah saudara atau saudaraku ini." Nah, untuk contoh amalan yang ketiga, doa di momen khusyus. Jadi pada waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir atau setelah selesai sholat fardu, luangkan waktu untuk mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi saudara-saudara muslim. Nah, sekarang mari kita lanjut ke golongan orang yang selanjutnya, yaitu orang yang berinfak atau bersedekah. Jadi berinfak adalah mengeluarkan harta di jalan Allah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Infak tidak hanya sebatas pada zakat wajib, tetapi juga termasuk sedekah sunnah. Berinfak adalah bentuk nyata dari kepedulian sosial dan keimanan, serta cara untuk membersihkan harta dan jiwa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Dan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya kalian bisa bersedekah secara rutin, menyisihkan sebagian dari penghasilan setiap bulan untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan, seperti panti asuhan, fakir miskin, atau organisasi amal. Terus untuk contoh amalan yang kedua, berbagi makanan, memberikan makanan atau minuman kepada orang yang membutuhkan, baik itu tetangga, teman, atau orang asing yang dijumpai di jalan. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, mendukung pendidikan,
menyumbangkan dana untuk beasiswa atau membantu biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dengan melakukan amalan-amalan ini, kita dapat meraih keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi hamba yang lebih dekat dengannya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.